Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafi di channel Rafi Buton. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat untuk kelas 11 tingkat SMA SMK. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, menentukan nilai variabel atau berubah pada persamaan dan fungsi kuadrat. Di nilai variabel itu, jika kita berbicara tentang variabel, maka itu atau kata lainnya dari berubah. Ini berupa huruf ya, berupa biasa disimbolkan dengan X atau Y. Nah, misalkan pada sebuah pertandingan sepak bola, salah seorang pemain menyundul bola sehingga bola melambung ke atas dan membentuk lintasan parabola dengan persamaan ST sama dengan 4T kurang T pangkat 2. Ini contoh konkretnya, contoh kontekstualnya yang ada di sekitar kita. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar 3 orang anak yang menyundul bola, lintasannya pasti berbentuk parabola. Nah, dapatkah Anda menentukan tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut? Tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab permasalahan ini, maka yang harus dikuasai adalah bagaimana menentukan nilai variabel berubah pada persamaan dan fungsi kuadrat, atau bagaimana menguasai materi persamaan dan fungsi kuadrat ini. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama tentang persamaan kuadrat dulu, karena nanti beda persamaan kuadrat dan beda juga fungsi kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat satu berubah. Satu persamaan kuadrat satu berubah. Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya atau berubah adalah 2 ya. Ini kuadrat ya, jadi pangkatnya itu harus 2 ya. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 ya. Di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau di sini 0 ya, maka 0 kali X pangkat 2 hasilnya 0. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Kemudian nilai A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Jadi syaratnya tadi A tidak boleh sama dengan 0, A, B, C elemen bilangan real. Nah, keterangannya A disebut dengan koefisien X pangkat 2, B disebut dengan koefisien X, C itu adalah konstanta. Contoh, ya, 2X kuadrat tambah 5X kurang 5 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat karena memenuhi unsur-unsur ini. Ya. Tadi ya, A-nya tidak sama dengan 0 yang nilainya 2. Ya. B-nya ada, nilainya 1 di sini. 1 tidak perlu dituliskan di depan sini. Ya. C-nya min 5 ya, diikutkan dengan tanda ini. Jadi kalau positif di sini cukup disebut 5 saja. Kalau negatif kurang 5 berarti min 5 atau negatif 5. Sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. B, 3X kurang 12 sama dengan 0 adalah bukan persamaan kuadrat. Ini persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena tidak ada X pangkat 2-nya. Kenapa tidak ada? Ya karena A-nya tadi 0. Ya, A-nya 0. Sehingga 0 dikali dengan X pangkat 2 ya 0. Sehingga yang tersisa adalah 3X kurang 12. Jadi ini bukan persamaan kuadrat walaupun nilai B dan C-nya ada. C 9X pangkat 2 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Kok bisa? Iya, karena pangkat tertinggi dari variabelnya X pangkat 2. Dan A-nya juga ada, bukan 0. A-nya 9. Walaupun B dan C-nya itu sama dengan 0, tidak dituliskan. Jadi syarat
yang wajib tadi adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, paham ya untuk persamaan kuadrat? Sekarang kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu berarti nilai variabel atau nilai peubahnya. Nah, karena persamaan kuadrat, maka nanti nilai peubah atau nilai variabelnya nanti ada 2, yaitu X1 dan X2. Oke, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Ya, simak langkah-langkahnya supaya tidak bingung ini untuk pemfaktoran. Karena untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini nanti dipakai juga di pokok-pokok bahasan atau materi selanjutnya yang berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita jawab. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Yang mana yang kita faktorkan pertama? Faktor dari 2. Ini 2 yang ini ya. Ya, 2 yang ini yaitu 2 sama dengan 2 kali 1. Atau juga bisa 1 kali 2. Tapi sama aja ya. Yang kedua, faktor dari C-nya. Ini C. C itu min 3 ya. Min 3. Sama dengan 1 kali min 3 atau min 1 kali 3. Nah, setelah A dan C difaktorkan, maka kita ke sini, ke B-nya ini, ke 5 ini. Ini harus diperoleh dari hasil ya, perkalian dan penjumlahan dari A dan C tadi, faktor-faktor dari A dan C tadi. Nah, sehingga di sini positif 5 itu diperoleh dari, atau positif 5 sama dengan 2 kali 3 ya, tambah 1 kali min 1. 2 kali 3 itu sama dengan 6 tambah ini min 1. Jadi 6 kurang 1 sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Kita tidak bisa mengambil yang ini tadi, yang antara ini 2 kali 1 dan min 3 dan faktor yang ini tadi. Kenapa? Coba kita buat. 2 kali min 3 berapa? Min 6. Min 6 tambah 1 kali 1 berapa? Ya, min 5. Sementara di sini adalah positif 5. Jadi yang bisa diambil adalah 2 kali 1 dan min 1 kali 3. Nah, sehingga faktor dari 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 ini adalah 2x dan x ini adalah ini ya, faktor dari ini. 2x ya, dan 1x. Faktor dari ini tadi. Nah, kemudian ya, min 1 dan positif 3 sama dengan 0. Nah, atau saya uraikan seperti ini ya. 2x kali x, 2x pangkat 2. Mau ini ya. 2x kali 3, 6x. Min 1 kali x, ya min x. Berarti 6x kurang x. Hasilnya 5x. Ini yang ini beroleh dari min 1, selanjutnya min 1 kali 3. Ya, min 1 kali 3 hasilnya min 3 sama dengan 0. Nah, jadi karena ini perkalian 0, hasilnya 0, berarti salah satu dari faktor ini harus bernilai 0. Ya. Salah satu dari yang ini dan ini itu harus bernilai 0. Supaya menghasilkan 0. Kita ambil kemungkinan yang pertama, 2x kurang 1 yang sama dengan 0. Ya, 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga untuk nilai x-nya, ya, x-nya ini sama dengan 1 per 2. Diperoleh dari mana? Min 1 pindah terus jadi 1. Tersisa 2x sama dengan 1. Ya, jadi x-nya sama dengan 1, karena ini perkalian pindah terus menjadi pembagian. X sama dengan 1 per
2. Atau yang ini lagi yang 0 ya. Jadi atau itu pilihan ya. Kalau bukan ini yang 0 berarti ini ya. Atau X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 3. Dari mana min 3? Ini pindah ruas ya. Jadi akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1/2 atau x sama dengan min 3 ya. Nah, jika sudah mahir ini ya, tidak butuh lagi langkah-langkah ini. Nanti ini jika sudah mahir, maka 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0, langsung saja ke sini. Langsung difaktorkan ya. Tidak lagi melewati tahap ini ya, tapi bagi yang pemula ya harus tahu tahapan seperti ini ya. Nah, sehingga seperti ini tersisa ini 2x kurang 1 kali x tambah 3 sama dengan 0, 2x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1/2, atau x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Itu salah contoh dari pemfaktoran. Sekarang kita ke cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita jawab, x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, yang pertama, di langkah-langkahnya, ya. X kuadrat kurang 2x, jadi yang mengandung x dipisahkan tersendiri di sebelah kiri, min 8-nya yang tidak mengandung x pindahkan ke kanan. Jadi x kuadrat kurang 2x sama dengan 8, pindah ruas jadi positif. Nah, kemudian kedua ruas ditambahkan dengan setengahnya dari ini, dari 2 nilai B-nya, tambah setengah dari B. Yang positifnya diambil ya, bukan minnya. Kalau min setengah dari min 2 kan min 1. Yang kita ambil itu adalah positifnya ya, tambah 1. Nah, kedua ruas harus adil ya. Ini di sini tambah 1, di sini juga berarti harus tambah 1. Sehingga apa? Ini membentuk kuadrat sempurna. Jadi ini dibuat seperti ini sederhananya. Kuadrat sempurnanya adalah x kurang 1 pangkat 2. X kurang 1 pangkat 2. Jika diuraikan ini, maka hasilnya ini. Nah, jika x kurang 1 pangkat 2 diuraikan, hasilnya x kuadrat kurang 2x tambah 1 sama dengan 9 dari 8 tambah 1. Nah, sekarang kita hilangkan pangkat 2-nya dengan cara ini diakarkan. Jadi kedua ruas itu diakarkan sebenarnya, jadi pangkat 2 hilang. X kurang 1 sama dengan akar 9. X kurang 1 sama dengan di akar 9 itu ada 2 ya. Jika bukan positif 3 ya maka min 3. Sehingga X1-nya kurang 1 sama dengan 3. Kita ambil yang positif dulu. Untuk X1 kurang 1 sama dengan 3. X1-nya berarti sama dengan 4. Ini pindah ruas jadi positif 3 tambah 1 hasilnya 4. Atau kita ambil yang kedua, X2-nya kurang 1, kita ambil yang minnya, yang negatifnya. Sama dengan min 3. X2 sama dengan min 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2,4 atau 4, min 2. Oke, contoh berikutnya, satu contoh lagi saya berikan untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jawabnya seperti ini. Kita lakukan seperti tadi ya. Nah, bagaimana dengan yang nilai A-nya itu bukan 1? Kalau contoh tadi kan sudah 1 ya. X kuadrat kurang 2x tambah kurang 8 tadi. Nah, sekarang di sini bukan 1.
nilainya lebih dari 1 ya, maka kita harus buat ini jadi 1 ya. Ini 1 dengan cara apa? Dibagi 2, dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 dibagi 2 hasilnya adalah x kuadrat tambah 7 per 2x kurang 2 sama dengan 0. Nah, baru kita lakukan proses pemindahan. X kuadrat tambah 7 per 2x sama dengan 2, kedua harus ditambahkan setengah dari 2. Setelah dipindahkan, kedua harus ditambahkan setengah dari ini 7 per 2x. Ya, setengah dari 7 per 2 berapa? 7 per 2 dibagi 2 lagi, atau 7 per 2 kali 1 per 2. Hasilnya itu adalah nih 7 per 4. X kuadrat tambah 7 per 2x tambah 7 per 4 sama dengan 2 tambah 7 per 4. Nah, sehingga ini akan membentuk kuadrat sempurna. Jadi X tambah 7 per 4 pangkat 2 sama dengan 15 per 4. Jadi ini tanda yang di sini positif negatif ini tergantung dari tanda yang di sini. Nah, sebelumnya tadi kan di sini min 2. Ya, min 2 ya. Maka di sini juga min di sini. Ini kan positif ya, berarti di sini juga positif. Sama dengan 15 per 4 dari ini. Ya. Samakan penyebutnya. 2 itu diperoleh dari 8 bagi 4. 8 per 4. Jadi 8 tambah 7 itu 15 per 4. Nah, hasilnya sekarang kita mulai faktor penghilangan ini. Pangkat 2-nya X tambah 7 per 4 sama dengan akar dari 15 per 4. Kita lanjut di sini, X tambah 7 per 4 sama dengan positif negatif akar 15 per 2. Dari mana 2? Ya akar 4 ini. Akar 4 di bawahnya 2. Jadi yang di bawah sudah tidak diakarkan, yang tinggal yang di atas. Jadi X1 tambah 7 per 4 sama dengan akar 15 per 2. X1 sama dengan akar 15 per 2 kurang 7 per 4. Pindah ruas. Hasilnya adalah kedua ruas disamakan penyebutnya. Ini keduanya ini disamakan penyebutnya. 2 akar 15 kurang 7 per 4. 2 kali akar 15 kurang 7. Dari mana 2? Ini 2 yang dari mana? Nah, ini dikali 2 ya. Kali 2. Atas bawah kali 2 supaya sama dengan 4. 2 akar 15 ya per 4 hasilnya. 2 per 4 kan seper 2. Oke. Atau yang X2-nya sama dengan 7 per X2 tambah 7 per 4 sama dengan min. Kita ambil yang minnya, negatifnya akar 15 per 2. X2 sama dengan min akar 15 per 2 kurang 7 per 4. Nah, ini keduanya mengandung tanda negatif, maka di sini saya keluarkan negatifnya. Saya buat dalam kurung ya. X2 sama dengan min kali 2 akar 15 tambah 7 per 4 per 4. Nah, itulah hasil X1 dan X2. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 sama dengan 0 adalah 2 akar 15 kurang 7 per 4, min 2 akar 15 tambah 7 per 4. Itu sudah dua cara yang saya jelaskan. Sekarang cara yang ketiga dengan rumus ABC yang mungkin sudah familiar, sering digunakan di bangku SMP. Nah, akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumus. Ya, X1, 2 sama dengan min B plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B ini ya dari sini. Ya, dari unsur-unsur ininya tadi. Plus minus B kuadrat kurang 4AC. A-nya ini, C-nya ini A per 2A. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 11x tambah 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita jawab 4x kuadrat tambah 11x tambah 6 sama dengan 0. Berarti nilai
A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 11, dan C-nya sama dengan 6. Sehingga X1,2 sama dengan min 11 plus minus akar dari 11 pangkat 2 kurang 4 kali 4 kali 6 per 2 kali 4. Nah, diambil dari ini tadi ya. Min 11 plus minus akar dari 121, min 11 pangkat 2, 121 kurang 96, 4 kali 4, 16, 16 kali 6, ini 96 per 8. Min 11 plus minus akar dari 25 per 8. Min 11 plus minus 5 per 8. Akar 25 itu adalah 5. Nah, maka di sini X1-nya sama dengan min 11 tambah 5 per 8. X1-nya sama dengan min 6 per 8 atau min 3 per 4. Nah, yang kedua X2-nya kita ambil yang negatifnya, min 11 kurang 5 per 8. Jadi X2-nya sama dengan min 16 per 8 sama dengan min 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 11x tambah 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 3 per 4 atau x sama dengan min 2. Oke, itulah di video pertama ini, part 1 ini tentang menentukan nilai variabel atau peubah dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara, yaitu pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.